Nama saya dari PJKRB dengan nomor NIM 2022231111. Tugas Bahasa Indonesia pemaparan materi diksi. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi diksi. Lalu, diksi itu apa ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Menurut Kraft, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Berbeda dengan Kraft, Andre menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Setelah mengetahui diksi dari pernyataan tersebut, maka diksi ialah pemikiran sebuah kata secara tepat dengan ide atau gagasan yang mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dinyatakan dalam sebuah kalimat baik secara tulisan maupun secara lisan guna untuk memunculkan efek tersendiri bagi si pembaca maupun pendengar. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, mencegah salah pemahaman. Yang ketiga, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Keempat, melambangkan ekspresi ataupun gagasan yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. 5. Membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun pembaca. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contoh, mati sama dengan meninggal, ahli sama dengan pakar, dan sombong sama dengan arogan. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, besar, lawan katanya adalah kecil. Tua, lawan katanya adalah muda. Dan senang, lawan katanya adalah susah. Homopon. Homopon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal yang sama. Contoh, sanksi dan sanksi. Para pelanggar peraturan seharusnya dikenakan sanksi. Saya sanksi kamu bisa melakukan. Itu adalah contoh dari homopon. Hiponim. Hiponim adalah bentuk kata yang maknanya tercangkup oleh bentuk kata lainnya. Seperti contoh, nasi, roti, dan lapis legit tercangkup ke dalam mata makanan. Tomat, kangkung, bayam, wortel tercangkup ke dalam kata sayuran. Hipernim adalah kata yang mencangkup makna kata lain. Contoh, bunga mencangkup melati, mawar, anggrek, bunga matahari, dan lainnya. Buah mencangkup pisang, pepaya, mangga, durian, apel, dan lainnya. Macam-macam diksi menurut denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjukkan pada konsep, referen, atau ide. Contoh, dasa muka tidak berdaya. Raganya seperti diikat yang kencang, semakin lama semakin menjerat. Adik makanakan artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa Diana adalah anak emas yang dinomorsatukan oleh ayah dan bundanya. Maksud dari kata anak emas adalah anak kesayangan. Abstrak. Abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep abstrak, sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan pembaca indera manusia. Kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Contoh, bukti, rasa, kecewa, galau, maju, gelandangan. Jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dalam bidang seni,
perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Kata slang. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kata asing. Kata asing adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena sebelum menyatu dengan bahasa aslinya. Contoh, komputer, cyber, internet, handphone. Kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata dari bahasa asing yang disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contoh, ekosistem, motivasi, musik, energi, ekologi. Kata baku dan non-baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Fungsi bahasa baku adalah fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi kerangka acuan.